Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin marak. Pada tahun 2021, Komnas Perempuan menyatakan ada 2.945 kasus kekerasan seksual. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Faktanya, siapapun bisa menjadi sasaran pelecehan. Kita tidak hanya bicara soal sentuhan, tapi juga apa yang disebut catcalling, stalking, melakukan paksaan kencan, pertanyaan yang terlalu pribadi atau sederet lainnya. Juga pelecehan melalui dunia maya lewat komentar-komentar yang tidak sepatutnya. Perkenalkan, nama saya Adapa Aditya Supandi dari kelas 1C dengan NIM 202515100141 dan inilah cuplikan video dari saya. Sekolah merupakan tempat yang seharusnya aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Namun pada kenyataannya masih terdapat potensi terjadinya perilaku negatif di lingkungan sekolah. Salah satunya adalah kekerasan seksual. Melalui video ini saya akan menyampaikan hasil observasi, analisis masalah, serta rekomendasi pencegahan kekerasan seksual di sekolah dasar berdasarkan teori psikologi pendidikan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lingkungan sekolah dasar, ditemukan beberapa kondisi yang berpotensi memicu terjadinya kekerasan seksual. Salah satu temuan utama adalah rendahnya pemahaman siswa mengenai batasan tubuh pribadi. Beberapa siswa menganggap sentuhan fisik seperti memegang tubuh teman, memeluk secara berlebihan, atau bercanda dengan kontak fisik sebagai hal yang wajar dan tidak bermasalah. Selain itu, sekolah belum memiliki program edukasi khusus mengenai pendidikan seksual dengan usia anak. Tidak ditemukan poster, media edukasi, maupun rutin terkait sentuhan aman dan tidak aman. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ditemukan kasus kekerasan seksual secara eksplisit, terdapat potensi risiko yang perlu segera dicegah. Untuk memahami penyebab potensi kekerasan seksual tersebut diperlukan analisis berdasarkan teori psikologi pendidikan. Menurut teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura, anak belajar perilaku melalui proses meniru atau observasi terhadap lingkungan sekitarnya. Ketika lingkungan sekolah yang membiarkan candaan fisik tanpa pengawasan dan arahan yang jelas, anak akan menganggap perilaku tersebut sebagai hal yang normal dan dapat ditiru. Selain itu, berdasarkan teori psikososial Erik Erikson, anak usia sekolah dasar berada pada tahap industri versus inferiority, yaitu tahap di mana anak berusaha untuk diterima oleh lingkungan sosialnya. Dalam kondisi ini, anak cenderung enggan melaporkan perlakuan yang tidak nyaman karena takut diejek atau dikucilkan oleh teman-temannya. Hal inilah yang membuat potensi kekerasan seksual sering kali tidak disadari dan tidak dilaporkan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, diperlukan upaya pencegahan yang sistematis dan berbasis teori psikologi pendidikan. Pertama, sekolah perlu memberikan edukasi tentang kebiasaan tubuh atau konsep tubuhku adalah milikku kepada siswa. Edukasi ini bertujuan agar siswa mampu membedakan sentuhan yang aman dan tidak aman. Pendekatan ini sejalan dengan teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg, di mana anak diajarkan nilai benar dan salah melalui pembiasaan. Kedua, guru berperan sebagai teladan atau role model bagi siswa. Sesuai dengan teori pembelajaran sosial Bandura, guru perlu menunjukkan sikap saling menghormati, menjaga batasan fisik, dan menegur dengan tepat apabila terjadi perilaku yang tidak sesuai. Ketiga, sekolah perlu penciptaan lingkungan yang aman melalui program sekolah ramah anak seperti pemasangan poster edukasi, penyediaan kotak pengaduan, serta prosedur penanganan yang jelas jika terjadi kekerasan seksual. Keempat, diperlukan kerjasama antara sekolah dan orang tua melalui sosialisasi rutin agar pendidikan seksual dapat diberikan secara konsisten baik di rumah maupun di sekolah. Kekerasan seksual di sekolah bukan hanya tanggung jawab siswa,
tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara guru, sekolah, dan orang tua. Dengan menerapkan pendekatan psikologi pendidikan secara tepat, diharapkan sekolah dapat menjadi lingkungan yang benar-benar aman, nyaman, mendukung perkembangan anak secara optimal. Demikian testimoni yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Bye.